warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini coba tengok kanan kiri kalian, adakah temannya yang tidak berangkat hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa yang berangkat hari ini? Coba itu absen dulu ya. Iya, Bu. Absen 1 Amalia. Hadir, Bu. Oke, hadir. Absen 2 Khoib. Hadir, Bu. Oke, absen 3 Bapak Iza. Oke, absen selanjutnya Sinta. Izin, Bu. Oh, lagi izin. Oke, absen selanjutnya Mei. Izin, Bu. Izin kenapa ya? Mei? Ada acara. Oh, ada acara. Oke. Semoga yang tidak berangkat karena sakit segera sembuh karena Allah ya. Amin. Amin. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian hari ini sudah berkata jujur kepada orang tua dan guru kalian? Sudah, Bu. Sudah. Coba Mbak Amalia, sudah berkata jujurnya seperti apa? Sudah berkata jujur kepada guru. Contohnya, sudah mengerjakan tugas dari Ibu Guru. Oke, pintar. Oke, Mbak Hoid, sudahkah berkata jujur kepada orang tua? Sudah, Ibu. Apa contohnya yang dilakukan? Tadi setelah ditanya sama Ibu, Ya, aku sudah. alhamdulillah pintar. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku orang terpuji, jujur, dan amanah. Tadi sudah Ibu tanya satu-satu ya, sudah berkata jujur atau belum? Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah berkata jujur semua. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari jujur serta menyebutkan contohnya. Selanjutnya, menjelaskan pengertian dari amanah serta menyebutkan contohnya. Selanjutnya, mengetahui alasan berbuat jujur dan amanah. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang kenapa sih Allah itu menyukai orang-orang yang jujur dan amanah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita SBD dulu ya. Miss punya SBD nih. Siapa yang sudah ngantuk hari ini? Saya, Bu. Kenapa itu ngantuk tadi malam itu jam berapa Mbak Amalia? Jam 2, ngapain ngantuk Mbak Amalia? Mesti main game, main HP ya? Enggak, saya tugas kok, Bu. Oke, yuk sekarang semuanya berdiri dulu ya. Kita bergoyang bersama, kita gerak dulu. Kita hempaskan ngantuk-ngantuk yang membandel di mata itu. Oke. Bentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira hatinya diriang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Yeah. Apa sih itu akhlak ya? Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah perilaku, sikap, dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kebaikan yang sesuai dengan norma agama. Contohnya di sini
baik, Bu. Perbuatan baik, oke. Jujur adalah sikap mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi maksudnya jujur itu berkata apa adanya ya, tidak dibuat-buat. Kalau misalkan aslinya seperti ini, dia berkata seperti itu. Jadi tidak misalkan kita sudah mengerjakan PR, tapi kita belum mengerjakan PR, tapi kita bilang ke bu guru kalau kita sudah mengerjakan PR, itu namanya tidak jujur. Tidak berbohong dan tidak menipu. Ciri-ciri orang yang jujur di sini ada berkata sesuai dengan kenyataan. Contohnya apa? Berkata sesuai dengan kenyataan. Seperti tadi itu ya, contohnya seperti mengerjakan PR. Selanjutnya menepati janji. Contohnya seperti apa menepati janji? Ketika kita berjanji, misalkan janji aku mau pinjam uang dulu dong, nanti tak ganti. Ngomongnya diganti, tapi apakah perbuatan yang kita lakukan selanjutnya itu mengganti atau dibiarkan saja? Diganti. Karena apa? Karena kita harus menepati janji ke teman kita. Selanjutnya mengakui kesalahan ya. Contohnya apa mengakui kesalahan? Ketika kita tidak sengaja menumpahkan air minum temannya ya, itu kita harus berani untuk mengakui kesalahan kalau kita yang sudah menumpahkan air minum dari temannya. Jangan bukan aku bu, atau malah bu airnya tumpah, siapa yang menumpahkan? Gak ada yang mau ngaku. Itu namanya perilaku tidak jujur, seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, contoh-contoh dari perilaku jujur. Yang pertama, coba dibaca Mbak Amalia. Tidak menyontek, mengembalikan barang yang ditemukan, Oke, terus? mengaku jika belum mengerjakan PR, Selanjutnya, tidak berbohong kepada orang tua. oke. Tidak menyontek ya yang pertama. Ketika ujian, kita harus menunjukkan perilaku jujur. Contohnya seperti tidak menyontek ketika sedang ujian. Selanjutnya mengembalikan barang yang ditemukan. Ada yang bisa memberikan contoh dari mengembalikan barang yang ditemukan? Saya bu, Apa coba Fitri? misalnya nemuin uang, Nemu uang. terus ditanyain siapa yang uangnya hilang. Oke, pintar. Ya, contohnya seperti itu tadi yang dibilang oleh Mbak Fitri. Ketika kita menemukan uang, misalkan uang teman kita jatuh, walaupun cuma 5.000, jangan langsung masuk ke kantong sendiri, tetapi apa? Bisa kita lapor ke ibu guru ya. Bu, ini ada uang yang jatuh. Nanti dia ibu guru yang mengumumkan kepada teman-temannya yang lain yang merasa kehilangan, seperti itu. Selanjutnya mengaku jika belum mengerjakan PR. Selanjutnya tidak berbohong kepada orang tua, yaitu contoh dari perilaku jujur. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berperilaku jujur? Apa? Dapat pahala. Ya, agar dapat pahala. Selanjutnya Dipercaya apa? orang lain. Agar dipercaya orang lain. Selanjutnya Hati menjadi hati tenang. menjadi tenang. Selanjutnya apa? Memiliki banyak teman. Dan yang terakhir menghindari masalah ya. Kita pengen nggak sih dipercaya sama teman kita? Mau ya. Kalau misalkan ada teman kita yang nggak percaya tuh rasanya enak nggak? Nggak percaya sama kita rasanya enak nggak? Nggak enak ya. Makanya kita harus menjadi orang yang jujur. Selanjutnya, hati menjadi tenang. Ketika kita berbohong, kita tidak jujur, yang kita rasain itu apa? Gelisah. Gelisah.
hatinya deg-degan, takut ketahuan ya. Maka dari itu kita harus bersikap jujur agar hati kita menjadi tenang. Selanjutnya, memiliki banyak teman. Siapa di sini yang nggak pengen punya teman banyak? Pasti semua pengen punya teman ya. Nah, kalau kita misalkan dijauhi sama teman kita, rasanya gimana? Nggak enak ya, sedih. Iya, makanya kita harus berperilaku jujur agar apa? Agar kita memiliki banyak teman dan teman kita tidak menjauhi kita. Selanjutnya, menghindari masalah. Oke, bab selanjutnya, perilaku amanah. Amanah adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaannya, tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Amanah itu tuh orangnya bisa dipercaya. Misalkan, contohnya, aku nitip barang dulu ke kamu ya, tak tidak sebentar. Itu ketika kita kembali, barang kita masih dijaga secara baik oleh teman kita. Ciri-ciri orang yang amanah apa? Coba dibaca Mbak Sinta. Ciri-ciri orang yang amanah. Cirinya adil dan jujur. Ya, adil dan jujur. Selanjutnya dibaca Mbak Rahma. Ciri-cirinya dari amanah. Menepati janji. Coba berikan contohnya dari menepati janji, Mbak Desi. Kalau kita janjian mau ketemuan sama teman, kita harus menepati janji. Kalau nggak bisa ya langsung. Oke. Sampai sini tentang perilaku jujur dan perilaku amanah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke. Coba di sini ada contoh dari perilaku amanah. Yuk, bisa dibaca Mbak Alfi. Contoh dari perilaku amanah. Oke, menjaga barang titipan guru atau teman. Mas Sofia, coba dibaca contoh perilaku amanah. Menyelesaikan tugas piket. Kemudian menjaga kesehatan diri. Ada yang bisa memberikan contoh dari menjaga kesehatan diri? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Selanjutnya ada yang bisa memberi contoh lagi dari perilaku amanah menjaga kesehatan diri? Coba, Mbak Faiza. Contoh dari menjaga kesehatan diri, perilaku amanah. Rajin mandi, berolahraga. Oke, rajin mandi, berolahraga. Itu termasuk amanah kita menjaga apa? Amanah kepada badan kita, kepada diri kita, kesehatan kita. Ketika kita banyak minum es, kita banyak makan makanan yang nggak sehat, apakah kita sudah amanah kepada diri kita sendiri? Tidak ya, justru kita malah membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berperilaku amanah? Agar dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, melatih rasa tanggung jawab. Kemudian membuat orang lain merasa aman dan menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Mengapa Allah menyukai orang yang jujur dan amanah? Karena jujur dan amanah termasuk akhlak yang baik.